PT BES pasti dapat motor, pasti dapat mobil. Semua mitra PT BES pasti dapat rumah, asalkan Bapak Ibu menjalankan 3 yang ada di PT BES ini. Saya kasih tahu dulu ya Bapak Ibu ya. Orang daftar ya, orang daftar di PT BES itu daftarnya berapa? 100. Daftar di PT BES 100. Dapat apa 100? Dapat formulir, dapat buku sakti kan? website, Dapat buku sakti. Nah, ini aja. Terus ketika Bapak Ibu belanja 2.750.000, Bapak Ibu dapat produk. Dapat produk gratis. Ini loh. Ini yang harus Bapak Ibu tekankan ya. Gratis. Bapak Ibu gabung di PT BES itu 100.000. Bapak Ibu langsung dapat buku sakti. Buku sakti itu ada 2, katalog dan flip chart, ya. Terus setelah itu Bapak Ibu belanja 2.750.000 dapat produk pasti yang namanya belanja kan? Ya. Dan setiap Bapak Ibu belanja ini Bapak Ibu gratis. Gratis apa? Gratis 1 website, ya toh? Website. Tulisannya gimana sih? Bener kan? Terus habis itu gratis bimbingan selamanya. Gratis bimbingan selamanya. Terus habis itu gratis apa? Gratis toko online atau hak usaha. Bener kan? Jadi Bapak Ibu belanja di PT BES 2.750.000 dapat produk gratis website, gratis bimbingan selamanya, gratis toko online atau hak usaha. Di mana setiap kali Bapak Ibu sudah mendapatkan ini semua, hak usaha ini berpotensi ya Bapak Ibu, berpotensi mendapatkan apa? 1 motor atau 20 juta, 1 mobilio atau 150 juta, 1 Pajero atau 500 juta, 1 rumah berapa? 1 M sama 1 pensiun atau champion. Berapa? 2 miliar. Potensinya itu 3,67 M. Potensi, namanya potensi, bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa Bapak Ibu nggak dapatkan. Namanya potensi, ya kan? Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mau dapatkan potensi ini? Mau dapatkan potensi ini gampang. Bapak Ibu pilih 3 cara yang saya akan tunjukkan. Karena semua mitra yang sudah terdaftar di PT BES itu mendapatkan potensi ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau potensinya ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau mau potensinya saya punya 3 cara. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Cara yang pertama, pakai produknya. Pakai produk. Bapak Ibu, produk yang ada di PT BES ada 5 segmen. Ada body care, ada skin care, ada produk herbal, ada pertanian, ada peternakan. Kira-kira produk apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan dari 5 segmen ini? Apa? Berarti herbal. Terus ada lagi? Kecantikan. Ada lagi Bapak-bapak? Pertanian. Contoh, Bapak Ibu belanja produk herbal, contoh vitamin ya. Vitamin. Ketika Bapak Ibu belanja vitamin, diminum setiap hari enggak sih vitamin ini? Ya. Diminum. Kalau seumpama diminum setiap hari, Bapak Ibu cocok dengan vitamin ini, Bapak Ibu belanja lagi nggak tiap bulannya? Belanja kan? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belanja produknya, ketika Bapak Ibu menjalankan paket A, ya, Bapak Ibu sudah bermitra. Daftarnya untuk belanja ulang tidak 2.750.000 plus 100 lagi, tapi tinggal 2 juta. Dapat produknya 16 box.
Setiap kali Bapak Ibu belanja produk sekarang, Bu. berapa? 2,4 dapatnya 20. Tapi ini masih ada, Pak. Masih ada. Masih ada. Nanti tak jelaskan RO paket RO-nya. Oh, siap. Paket RO-nya sekarang ini masih ada. Nah, Bapak Ibu tinggal belanja 2 juta, dapat potongan diskon. Ya, dapat belanja 2 juta, dapat produknya 16 box. 16 box ini ketika Bapak Ibu sudah bermitra 2 juta dapat 1 poin. Bapak Ibu kumpulkan aja. Setiap kali Bapak Ibu belanja dapat 1 poin. Nanti kalau sudah terkumpul 200 poin, Bapak Ibu tukerkan poin ini dengan motor. Ini cari orang enggak? Enggak lah, orang kita pakai sendiri. Iya kan? Ini MLM enggak? Ini enggak MLM. Tidak cari orang. Hanya dipakai sendiri kita bisa dapat motor. Bayangkan gini, ada ibu-ibu yang ngambil skincare atau body care. Body care isinya apa? Sabun, body lotion, sampo, ya kan? Dari bayi Bapak Ibu pakai sabun, pakai sampo, bener kan? Selama berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu pakai itu, Bapak Ibu dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Nah, gak dapat poin juga. Kalaupun Bapak Ibu dapat poin di toko I sama toko A, itu 10 poin bisa tebus murah. Bener kan? Masih tebus murah. Habis tebus murah dienolkan lagi. Bener kan? Nah, kalau di PT BES Bapak Ibu habis terkumpul poin tidak usah tebus murah, tapi Bapak Ibu langsung klaim aja dapat motor 20 juta cash tanpa DP tanpa cicilan. Dan habis ini tidak dienolkan lagi, tapi poin berkelanjutan. Bisa dipahami? Ini cari orang? Ini MLM? Nah, sekarang cara yang B. Cara yang B, Bapak Ibu. Bapak Ibu pertama belanja ini sama ini, tetap dapatnya ini ya. Pokoknya tekankan, sekali belanja Bapak Ibu gratis website, bimbingan selamanya, toko online atau hak usaha, dan potensinya ini. Kalau dijalankan, kalau nggak dijalankan ya nggak apa-apa, Bapak Ibu kan dapat produknya. Nah, setiap kali Bapak Ibu jalankan yang B, ini adalah jual beli putus. Ya, Bapak Ibu belanja spidol ini 16 spidol ini. Harga spidol ini Bapak Ibu kulaan 5.000. Bapak Ibu jual 10.000, kalau konsumen itu mau, MLM enggak? Enggak kan? Nih Mas Samsuri aku jual spidol harganya 10.000. Kalau Mas Samsuri mau, saya untungnya berapa? 5.000. Terus besok saya kulaan spidol lagi nih. Ya kan, kulaan spidol lagi saya jual nih. Nih Bu, saya jual lagi Bu. Ibu beli, saya langsung dapat untung. Ya kan? Nah, yang kedua ini adalah jual beli putus. Jual beli putus atau ecer. Paham ya? Ecer. Ketika kita dapat produk 16, kalau kita FO di awal harganya 171.000. Harga jualnya 250.000. Udah dapat untung belum? Sudah dapat untung ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat untung, produknya Bapak Ibu laris, Bapak Ibu mau kulaan lagi nggak? Kulaan lagi ya. Kalau udah kulaan lagi tinggal 2 juta. Dapat produknya 16. Harganya 125.000. Harga jualnya 250.000. Setiap kali Bapak Ibu kulaan, Bapak Ibu dapat 1 poin. Jadi Bapak Ibu kulaan dapat untung 100% dan dapat poin 1. Poin ini dikumpulkan sampai 200 poin tuker motor. Ini bisnis ini yang nomor 2 yang B ini cari orang enggak? Enggak. Deh, Cari pengecer. ya sing tuku sepedolku ki mau medhos apa? Ayo. Fokus. Yang B ini cari orang apa enggak? Cari MLM apa tidak?
kedua cari orang? Ya. MLM? Enggak. Terus pertanyaannya, kalau udah cari orang, kerja seorang diri ngumpulin 200 poin berapa lama? Berapa lama kira-kira? Nah, berarti kalau sebulan belanjanya satu paket, berarti menunggu 200 bulan. Kok 200 tahun toh, Bu? Sidone 200 bulan baru dapat motor. Tapi itu yo apik. Oh, Bapak Ibu cuma Bapak Ibu ini ibaratnya jual beli ecer, sebelum dapat motor aja Bapak Ibu bonusnya udah 100% kan? Wong ini lo pulaan 5.000 dijual 10.000. Bener kan? Nah, ini yo pulaan 125 dijual 250. Iya kan? Nah, sekarang cara yang C untuk mendapatkan potensi ini loh ya. Untuk mendapatkan potensi ini pakai cara C. Pakai cara C seperti yang dipresentasikan di setiap hari Minggu. Bagaimana? Setiap hari Minggu dengan cara direct selling, atau Bapak Ibu dengan cara jual paket bisnisnya. Nih tak jelaskan dulu sebelum tak ini. Paketan bisnis yang ada di PT BES ada berapa? 5. Ada 5 paket. Bapak Ibu kalau menjelaskan ke orang, ingat-ingat paketnya aja. Karena biasanya banyak orang yang tidak ingat basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority, biasanya jarang ingat. Yang Bapak Ibu ingat adalah paket 1, paket 3, paket 7, paket 15, paket 31. Satu paket harganya berapa? Enggak yo, 2750 ya kan? Registrasinya baru 100.000. Berarti kalau ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, ini dikali ini, gitu kan? Nah, sekarang bonusnya satu paket itu berapa? 400. Berarti ini tinggal dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini. Nek bebe gak apal hitungane. Ini saya ngajari cara goblok-goblokane. Ya jadi bisnis ini gampang. Ya kan? Sekarang contoh, ini Bapak Ibu udah paham? Paham ya? Nih saya tak jelaskan di sebelahnya aja. Sekarang Bapak Ibu join pertama 100.000 dan 2.750. Ini Bapak Ibu dapat namanya satu hak usaha, bener kan? Satu hak usaha. Yang Bapak Ibu jual apa? Produknya, tapi per paket, bukan eceran. Paham kan? Paham ya? Produk per paket. Contoh ini adalah Pak Kusnul, contoh Pak Kusnul, ya. Pak Kusnul ngajak Pak Wahyudi di sini, ya, ngajak Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi ada bisnis bagus Pak, ini potensinya ini. Kalau Bapak ikut satu, nanti dapat potensinya ini. Kalau Bapak ikut 3 paket Pak, nanti dapat potensinya 3 kali ini. Kalau Bapak ikutnya 7 paket Pak, nanti dapatnya 7 kali ini. Dan akhirnya Pak Wahyudi memilih, ya udah Pak Kusnul karena keluarga banyak, saya memilih paket 31. Ya, memilih paket 31. Modalnya berapa? 2750 dikali 31. Berarti di sini dapat poin 31. Ya kan? Yang dijual paketannya. Nah, ketika udah jual paket 31, bonusnya berapa? 400.000 dikali 31. 12.400.000. Kapan masuknya? Besoknya. Ini kalau kita jual per paket. Enak jual eceran atau paket bisnisnya? Paket eceran. Karena kalau jual eceran, sekali kita jelaskan dari A sampai Z hanya lakunya 1 box. Iya lah 1 box, nek nggur 1 saset. Iya kan? Nek nggur 1 saset. Caranya yang ditanyakan adalah ya, kalau kita jual produk eceran, efek sampingnya apa? Cara pemakaiannya bagaimana? Ini kayak gimana? Ini kayak gimana? Kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita menjelaskan
tentang bisnisnya beda lagi. Yang ditanyakan adalah gimana cara cepat mendapatkan ini. Cara cepat mendapatkan ini adalah seperti ini, ya kan? Nanti kita promosi lagi, Pak Kusnul promosi lagi kepada Pak Heri, katakan, Pak Heri belanja paket 15. Pak Kusnul, aku ambil paket 15 ya Pak Kusnul. Oh iya Pak Heri, berarti Pak Kusnul dapat 15 poin. Bonusnya 400 kali 15 berapa? 6 juta masuk besoknya setelah Pak Heri diproses. Nah, dari Pak Wahyudi dan Pak Heri, Pak Kusnul sudah memiliki poin 31 dan 15. Nanti Pak Wahyudi diajarkan cara yang sama, Pak Heri diajarkan cara yang sama. Ketika di sini sudah terkumpul 100 poin, di sini 100 poin. Poin ya, bukan orang ya. Maka Pak Kusnul bisa tuker poinnya ke motor. Oke. Selain itu Pak Kusnul juga dapat bonus pengembangan tiap minggunya, ya kan? Iya. Nah, ini cari orang enggak? Cari orang enggak? Cari. Ini MLM apa bukan? MLM. Karena sistemnya kita binari, jaringan kanan kiri. Jadi kalau ditanya PT Base MLM apa bukan? Kalau saya bukan kalau saya Nah, apa? PLBS. Iya. Tapi itu sudah dibantah sama banyak orang. Ya, PT Base itu MLM. Dari pengerjaan direct sellingnya itu MLM. Ya, itu MLM. Tetapi kalau saya ditanya, ini bisnis MLM ya Bu? Oh iya, belum tentu juga. Tergantung Bapak Ibu mau jalankan yang mana. Ya kan? Mau jalankan yang B ya enggak MLM. Mau jalankan yang A ya bukan MLM. Mau jalankan yang B, yang C itu baru MLM. Tetapi bedanya MLM dan PT Base, Bapak Ibu harus tahu juga. Betul. Ya kan? Biar apa? Biar Bapak Ibu paham. Kalau ditanya di sana, Bapak Ibu tetap bisa paham, bisa jawab. Nah, kira-kira siapa yang tahu bedanya MLM sama PT Base? Ya apa? Mau maju? Iya. Boleh. Mana mic-nya satunya? Ini yang hapus saya atau siapa? Saya Bu. Ya, nah, semuanya. Ini kan sudah paham ya? Ini saya ajari gini karena satu, Bapak Ibu ini tadi saya lihat ada yang baru, ada yang belum bergabung, ya kan? Biar paham lagi. Ini makanya saya ajari seperti ini. Jadi yang baru, yang sudah lama ya Bapak Ibu dengarkan aja. Saya yakin kok ada yang lupa juga. Ya, ada yang kemarin belajar paham. Sekarang ya. Lah yo, lagi iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ditugas perbedaannya antara PT Base dengan MLM. Kalau saya karena pemain MLM lama yang gagal, maka untuk prospek orang yang sudah pernah pemain MLM saya ganas. Harus ganas Bapak Ibu. Iya. Karena di Madura khususnya semua rata-rata kiai besar, bukan kiai-kiaian ya, kiai besar itu rata-rata kena MLM. Jadi saya kemarin pernah ke salah satu camat daerah Madura. Saya bilang sama Pak Camat, salah satu camat, Pak Camat, saya kumpulkan jagoan-jagoan di masyarakatnya sampean. Mulai dari ular naganya sampai ke ular rajinnya saya ketemu kan. Ya. Makanya saya patah dijuluki power. Ya, Pak Ibu ya. Nih MLM ya. Perhatikan. Saya ganas kalau bicara ini. Kalau ini PT Base.
Betul kata Umi Novi. Udah lagi Saya tanya dulu Bapak Ibu kepada masyarakat khususnya tokoh yang sudah pernah dan gagal sampai jual tanah dan jual segalanya gara-gara MLM mati. Saya tak pahamkan dulu, Pak, Bapak Ibu kenal nggak apa sih MLM? Ternyata rata-rata yang menjawab multi level marketing katanya. Apa sih multi? Harus tahu dulu apa level, harus tahu dulu apa marketing, harus tahu dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu mereka tidak tahu apa MLM katanya gitu. Hakikatnya yang umum masyarakat tahu dan gagal setelah pelaksanaannya karena apa? Ini artinya multi. Apa multi? Katanya berguna. Ya. L adalah level. Apa level? Tingkatan. Kemudian yang ketiga adalah marketing. Apa marketing? Pemasaran. Ini jawabannya para tokoh dan semua yang pernah kena ini gagal dan gagal. Tapi menurut saya Bapak Ibu, simpel aja dan harus ganas Anda semuanya. Harus ganas betul. Kalau mau prospek di luar sana yang sudah pernah ini harus ganas. Jangan. Kalau menurut Pamekasan, saya bilang gini, genjot jatuh teman. Gitu. Jadi ada lirikan atas, ada lirikan tengah, ada lirikan bawah. Harus begini. Maka kalau saya presentasi di daerah Madura, tangan saya ada yang larinya begini, ada yang kiri, ada yang ada yang ke atas. Karena kalau atas ke atas ini pasti kena priority. Kalau hanya orang-orang yang mau belajar aja, jadi cara tangannya kecil-kecil aja gini. Tapi kalau sudah pemain, dia mulai ngangkat tanganku. Inilah Bapak Ibu kalau nyedot daerah luar sana yang sudah pernah MLM. Ternyata hakikatnya yang sudah terjadi dan gagal, saya artikan lain Bapak Ibu. Maka saya ganti kata yang MLM ini saya ganti masuk langsung mati. Langsung miskin. Makanya kalau sudah pusing miskin segera saya hubungi ya, inilah Bapak Ibu perbedaannya antara MLM dan PTBS. Kalau misalnya ditanya Pak Ustadz, MLM PTBS ini MLM tidak. Kalau menurut saya ini tidak. Kalau menurut Anda iya. Karena apa? Anda masih otaknya yang dulu. Kalau saya PTBS ini adalah MLM yang sekarang model remaja kan fata morgana. Jadi kalau MLM yang luar sana gagal. Sehingga PTBS meskipun bilang tidak karena sistemnya PLBS. Apa baca PTBS? Penjualan langsung berbasis penjualan langsung berbasis syariah. Ya. Cukup. Ya, karena saya bukan suruh sih karena hanya tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kata Cimro. Tepuk tangan satu-satu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Ustaz Imron. Kalau seumpama orang ya tanya spesifiknya bagaimana, ya kan? Apa perbedaan MLM sama PTBS? Spesifiknya bagaimana? Spesifiknya, contohnya. Nah, contoh ini tadi kan saya menyebutkan spesifik. Apa perbedaan ABCS dengan tim sana?
Perbedaan ABCS adalah banyak support sistemnya, banyak ambasadornya, banyak ininya trainingnya, banyak ini. Kalau di luar sana kan masih bebek, banyak sama bebek kan beda. Ya kan? Nah kan gitu. Nah Bapak Ibu harus bisa membedakan spesifiknya MLM sama PT BES. Yang dimaksud Ustadz Imron ini benar, tetapi ada juga versi yang lain. Tergantung Bapak Ibu mau pakai versi mana. Ya kan, coba sih saya mau tes penggali kubur, bisa nggak menjelaskan MLM sama PT BES? Ya. Nanti kalau kurang tepat saya akan tambahin lagi. Nih, Awas lah. Awas lah. ini penting loh, biar Bapak Ibu paham loh ya. Baik, ini sudah benar sebenarnya. Ustaz Timur sudah benar. Gambarnya benar. Iya, gambarnya sudah benar. Kita sekarang pakai spesifik ya. Perbedaan MLM dan PTBS. Ininya sama ya. Di sini kita tulis MLM, di sini kita tulis PTBS. Nah, Bapak Ibu mungkin di luar sana sering ditawari sebuah bisnis MLM, betul? Nah, sekarang ini saya mau membedakan. Tapi ini bukan perbedaan, tapi faktanya ya. Kalau di MLM yang lain, tentunya Bapak Ibu, untuk gaji atau bonus atau profit itu dibayar dalam waktu 30 hari sampai 45 hari. Tapi luar biasa di PT BES hanya 1 hari kerja tanpa syarat. Nah, luar biasa ini ya. Nah, Fokus ke omongannya, tulisan terlalu kecil. oke, Bapak Ibu ya. Kenapa kok di MLM dibayar 30 sampai 45 hari? Tentunya pasti perusahaan kepingin melihat loyalitas kita, omset yang kita dapatkan itu berapa, kan gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu ditarget dalam 1 bulan ya, untuk bisa mendapatkan profit penuh atau bonus penuh itu harus 50 poin ya. Nah, tentunya bisnis semacam ini kan rata-rata kita sebagai seorang karyawan, bisnis semacam ini hanya kan sampingan. Nggak mungkin kita bisa fokus 100% jalankan usaha ini, betul? Nah, karena kita tidak fokus, tentunya untuk mendapatkan poin 50 ini sulit nggak? Umpama 1 bulan kita dapatkan hanya 30 poin, dibayar nggak kita? Dibayar. Tidak banyak. Nah, yang nggak penuh, betul. Untuk mendapatkan supaya kita dibayar penuh, apa yang harus kita lakukan? Belanja ulang, atau ada yang istilahnya namanya tutup poin. Ya, ini perusahaan menawar kita, mengiming kita ya. Kalau kamu bisa penuhi target 50 poin, nanti kamu akan dibayar penuh. Akhirnya kita lakukan apa? Tutup poin atau pembelajaran ulang, betul? Kalau kita sering melakukan pembelajaran ulang, akhirnya produk kita kan numpuk. Masa kita mau makan pakai produk? Kan tidak mungkin. Nah, di perusahaan ada yang namanya tutup poin. Di perusahaan PT BES kita tidak ada namanya tutupan atau belanja itu selama, tapi apa? Kita di sini belanja 1 kali untuk selamanya, bahkan bisa diwariskan. Ya. Terus apalagi perbedaannya apa ya di? Nah, di perusahaan MLM atau di luar sana itu ada yang namanya level. Bapak Ibu sebagai seorang karyawan ya, ataupun sebagai seorang yang baru bergabung dengan MLM, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu mengungguli bonusnya dengan yang di atasnya? Tidak bisa. Tidak akan mungkin bisa. Tapi di PT BES luar biasa, kita tidak ada level. Kita kembali ke modal awal. Karena apa? Di PT BES kita ada pilihan 5 paket. Kalau kita bergabungnya dengan orang yang mengajak kita lebih besar, tentunya penghasilan kita lebih besar. Adil ya? Dan yang ketiga ya, di sini kita ada namanya 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang namanya sistem Matahari. Ini di luar sana, di bisnis MLM yang lain sana, kita ini dipaksa untuk mencari sebanyak-banyak orang ya. Dan tentunya bisnis semacam ini kan bisnis sampingan. Kalau kita dipaksa mencari orang sebanyak-banyak, sulit nggak? Kalau di PT BES cukup kita hanya bisa mengajak 2 orang untuk kita bina kanan dan bina kiri. Kalau Bapak Ibu ditawari sebuah usaha dengan mencari orang sebanyak-banyak dan mencari orang yang cukup 2 saja, pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang 2. Kalau ini saya tulis ya Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana?
Tidak usah saya tanya, Bapak Ibu pasti bisa menjawab. Ini hanya sebagian kecil aja dari perbedaan MLM dan PT. Kalau Bapak Ibu mau tahu selanjutnya yang lebih lengkap, Bapak Ibu bisa ikut kelas presentasi. Ya, kita ada kelas presentasi. Bapak Ibu nanti diajari semuanya. Cuma ini berbayar 200.000 untuk 1 bulan 4 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendalami gimana caranya, tapi ada syaratnya. Bapak Ibu harus pernah closing atau setidaknya pernah mendapatkan bonus 1,2 juta dan pernah ikut sharing minimal 4 kali, pernah ikut seminar 4 kali. Gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini lebih spesifik ya, saya rasa ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya? Iya. Terima kasih Abah Yadi, tepuk tangan buat Abah Yadi. Ini luar biasa sekali. Ini lebih spesifik lagi dan lebih jelas lagi. Nah, ini Bapak Ibu, orang-orang yang bisa menjelaskan ini itu biasanya itu ikut kelas presentasi. Kelas presentasi kita itu setiap Senin. Ya, setiap Senin Bapak Ibu bisa daftar ke Mbak Dea. Itu berbayar 200.000 per bulan. 200.000 itu bukan untuk tim ABCS, bukan untuk saya, bukan untuk basecamp, tetapi untuk gurunya. Gurunya itu kalau ngajari itu all out loh Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah ikut kelas presentasi? Nah, gimana cara ngajarinya? Totalitas. Dan itu 200.000 itu saya kasihkan ke gurunya itu yang dibagi 2. Nah, jadi bukan untuk saya, bukan untuk ABCS ataupun bukan untuk basecamp, tapi untuk gurunya ya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikiran itu untuk saya. Kenapa saya kasih gurunya? Karena Bapak Ibu, gurunya yang ngajari ini atau saya sebut coach ini itu bukan mentor Bapak Ibu semua loh, bener gak sih? Ya, tapi peduli bagaimana Bapak Ibu bisa cepet pinter, ya kan? Orang gurunya ini juga bukan mentornya Pak Samsuri, bukan mentornya Pak Wahyudi, Pak Usul, bukan. Tapi kan ngajarinya kan all out, ya kan? Gimana? Nah, itu saya kasihkan itu aja. Untuk ganti apa? Ganti biaya lelahnya lah. Sebenarnya itu gak seberapa dibandingkan sama pelatihan yang akan saya bawakan nanti 2 minggu ke depan. Berapa HTM-nya? 200.000 sekali pertemuan, tidak ada garansi. Kalau yang ini kan ada garansi, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi ilmu itu kan mahal. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah paham PT BES itu belanja sekali untuk selamanya. Tidak ada kewajiban. Kalau Bapak Ibu belanja ya boleh, nggak belanja juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, terus di sini ada level, ada ini. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, orang bisa nyalip leadernya kok, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu itu tahu ya, sini Pak Suharjo, ya kan? Terus di sini ada Pak Enggar. Kalau saya belum bisa nyalip Pak Enggar. Terus di sini ada Bu Nurhayati. Terus di sini baru Novi Didit ya. Baru Novi Didit. Dilihat dari luxurinya saja, saya kan sudah dapat 2 luxury. Nah, ini Bu Nur 1, Pak Arjo 1, Pak Enggar 2. Pak Jero saya dapat 4. Bu Nur dapat berapa? 3 atau 2 ya? Lupa saya. 2. Nah, ini Pak Enggar dapat 5. Pak Arjo dapat 2. Nah, berarti kan saya bisa nyalip leader saya. Iya kan? Nah, kenapa kok bisa seperti ini Bapak Ibu? Karena dari awal itu harus ditata. Sukses itu harus direncanakan, sukses itu harus ditata dari awal. Jangan sampai Bapak Ibu nanti dapat motor 1, habis itu dapat motor lagi yang berikutnya lama. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang saya akan gambarkan. Ini sudah ya? Nah, sekarang saya akan gambarkan. Nanti Bapak Ibu lihat. Bisnis kita ini jangka pendek sama jangka panjang. Mungkin ini yang bahasa baru untuk Pak Edi ya. Pak Edi kan jarang ikut kelas ini karena Pak Edi kan di luar pulau ya, dari Bali loh. Asli dari Bali datang ke sini kepingin konsultasi tentang jaringan, konsultasi tentang penataan, konsultasi bagaimana saya membuat konsep gebrakan baru di Denpasar. Pak Edi tidak ada saya di sana, tapi alhamdulillah konsisten ngadakan seminar terus.